Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial dan sedikit sharing ya, bagaimana pengelolaan Instagram bisnis ya. Jadi untuk Instagram sendiri itu banyak macamnya. Ada Instagram untuk personal branding, ada Instagram untuk jualan, dan ada juga Instagram yang dipergunakan untuk akun publik ya. Akun publik itu seperti kayak lowongan kerja, kemudian info Bogor dan yang lainnya. Sedangkan personal branding itu bisa digunakan contohnya seperti Apik Primadia atau artis-artis lainnya. Dan yang ketiga adalah akun untuk jualan atau akun bisnis ya. Ini kita si Pro Laundry adalah akun bisnis ya, akun bisnis, akun jualan, dimana untuk pengikutnya memang agak sulit sekali ya, karena memang bisa diakui bahwa kita pun juga males ya untuk follow akun jualan. Tapi nggak ada masalah, nggak ada salahnya kita tetap terus mencoba ya, karena untuk jualan di sosial media khususnya Instagram itu diperlukan yang namanya follower atau pengikut ya, jika kita menggunakan organik. Yang harus dilakukan apa? Itu adalah kita membuat akun Instagramnya itu menjadi bisnis, dan ini sudah menjadi bisnis ya. Dicatat yang pertama, akun itu harus akun bisnis. Yang kedua, silahkan teman-teman itu rubah untuk bio profilnya ya, dioptimasi seperti ini. Bio profilnya bagus, kemudian highlightnya bagus, dan yang paling penting itu adalah konten. Kontennya juga teman-teman harus buat konten yang bagus ya. Karena apa? Karena Instagram sendiri itu adalah media, jadi kita harus menggunakan media yang bagus, foto yang bagus, video yang bagus, seperti itu. Dan konten sendiri itu terbagi menjadi 3, itu feed, story, reel. Jadi tugasnya apa? Pertama kita harus membuat feed ya, membuat feed dan reel yang dipergunakan untuk di bagian sini ya, untuk tampilannya supaya lebih bagus lagi. Kemudian story, bagaimana untuk membuat story? Membuat story gampang sekali ya. Jadi nanti kita akan ada momen khusus bagaimana membuat story, feed, reel yang bagus seperti apa ya. Dan untuk kali ini saya lebih menekankan kepada bagaimana kita bisa memfollow ya, atau mengelola Instagram ya, memfollow, melike, kemudian komen ya, itu adalah bagian dari pengelolaan Instagram. Dan like, komen, serta follow-nya pun juga nggak sembarangan ya, jadi nggak asal-asalan ya. Terkadang kita tidak tahu yang kita follow, yang kita like adalah yang muncul di beranda kita. Itu salah ya teman-teman ya. Yang muncul di beranda kita itu adalah untuk awalan ya, maaf, untuk awalan kita itu belum tentu target kita ya, belum tentu target kita. Jadi seperti ini apakah menjadi target kita? Tentunya bukan. Ahlinya bisnis laundry kemudian seperti ini bukan target. Jadi yang harus kita like, komen, follow ya, itu adalah orang-orang yang memang menjadi target sasaran kita. Jadi sebelum mengelola Instagram, tentukan dulu target pasar kita ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita memahami produk yang kita jual. Produk kita apa? Nah, ini contoh ya, untuk si Pro sendiri memiliki produk unggulan adalah bed cover, jas, dan gaun. Untuk si Pro sendiri adalah Instagram yang bertempatkan di Pontianak, Kota Baru ya. Jadi ini poinnya utama yang harus kita catat ya, adalah produk dan wilayah. Produk dan wilayah, teman-teman benar-benar harus diingat untuk menentukan target pasar adalah produk kita itu apa, wilayah kita itu apa. Nah, nanti apa hubungannya? Hubungannya adalah dengan pengelolaan. Bagaimana kita bisa nge-like, komen, dan follow pada orang-orang tertarget. Jadi kalau misalnya kita nggak paham dengan target kita, akhirnya apa? Kita salah sasaran. Follower kita adalah orang-orang yang memang bukan menjadi pasar kita. Sedangkan untuk akun jualan sendiri kita butuh sekali follower, butuh sekali interaksi pada orang-orang yang memang itu menjadi target pasar kita. Nah, yang harus kita lakukan itu apa? Ya, yang selain membuat konten ya tadi, terus kemudian adalah kita
follow, like, komen orang-orang tertarget ya. Jadi teman-teman untuk mencari orang-orang tertarget itu teman-teman bisa silahkan tentukan apa namanya produknya ya. Ini contoh kita bermain di bed cover jas gaun. Kita ambil salah satunya adalah gaun ya. Gaun itu targetnya sasarannya siapa sih? Targetnya gaun itu IO ya teman-teman ya. Tentunya IO atau orang-orang yang memang sudah mau menikah atau seperti itu. Ya, kita bermainnya di gaun ya. Contoh aja ini adalah gaun. Kemudian kita fokuskan kepada Pontianak ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah teman-teman melakukan pencarian terlebih dahulu. Ya, di sini teman-teman silahkan melakukan pencarian Pontianak di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll bagian sini. Ini ada tempat. Nah, ini teman-teman silahkan ya cari ya wilayah atau lokasi yang menjadi targetnya teman-teman. Pontianaknya mana? Ya, untuk wilayah sendiri itu bisa kita ambil contoh, itu adalah Pontianak Indonesia. Nah, ini adalah konten-konten yang berada di Pontianak teman-teman. Kita bisa buka di sini. Ini adalah konten teratas, kemudian ini adalah konten terbaru ya. Itu dua-duanya bisa kita gunakan ya. Nah, ini kita ambil untuk konten yang terbaru dari postingan di wilayah Pontianak ya. Ini bersih rumah Pontianak. Oke, kita cari. Nah, kemudian teman-teman yang harus kita, nah ini contoh nih, ini dia berada di Pontianak. Ini nggak ada salahnya ya, dan kalau bisa malah memang harus kita lakukan seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah like ya terlebih dahulu untuk postingannya ini, karena dia berada di Pontianak nih. Ini menjadi salah satu ya target sasaran kita. Kemudian teman-teman setelah like, komen ya di sini. Ya, kita komennya nggak usah bingung-bingung. Komen mendoakan itu aja sudah bagus banget ya. Komen mendoakan. Sehat selalu. Ya, sesuaikan dengan isi konten. Nah, ini kan posisinya dia cuma lagi duduk ya. Jadi kita bisa komen sehat selalu seperti itu aja. Kemudian kita lihat yang like itu siapa. Nah, ini ini adalah konten terbaru ya, konten terbaru. Artinya apa? Ini 4 jam yang lalu. Artinya apa? Yang nge-like pun ya, yang nge-like pun ini adalah orang-orang baru, orang-orang yang memang dia aktif di sosial media. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah follow ya. Memang maaf teman-teman, untuk zaman sekarang ya, untuk saat ini mungkin follow unfollow itu sudah nggak zaman, tetapi itu masih menjadi salah satu cara terbaik ya untuk menambah follower kita ya, karena memang kita adalah akun jualan ya, memang kitanya yang harus aktif, harus memfollow ya. Untuk ini kita follow terlebih dahulu adalah orang-orang yang nge-like terbaru, posisinya ada di Pontianak ya, yang posting tadi. Kemudian setelah kita memfollow orang-orang yang like seperti ini, kita cari lagi nih. Nah, kita cari ini cuman satu ya, nggak ada salahnya, tetap kita like aja. Kita like, kemudian kita komen, tambah keren Kak. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sepertinya dia memiliki bisnis itu ya teman-teman ya, memiliki bisnis potong rambut ya, jadi bisa kita komen tentang rambut seperti itu. Nah, Gayo Kopi Hitam ya, ini adalah kafe. Kalau target kita tadi gaun tentunya bukan kan, tapi kalau seandainya target kita sepatu, target kita anak-anak muda, nah konten seperti ini bagus sekali ya, perlu kita like, komen, follow ya, penting banget ya. Untuk gaun ya sebaiknya adalah yang kita cari adalah yang seperti ini sebenarnya.
Nih kayak fotografer ya, dia berada di Pontianak. Ya, fotografer ini fotografer untuk anak-anak muda, tetapi fotografer itu sering digunakan oleh mereka yang mau menikah atau mereka yang mau prewedding seperti itu. Jadi boleh ya kita like ya, tetap kita like di sini, kemudian kita komen di sini ya. Nah, seperti ini. Fungsinya apa sih kita nge-like, komen, follow ya. Kalau follow tadi teman-teman sudah saya jelaskan, follow itu ya kita berharap dengan kita mengfollow tentunya orang itu akan follow back ke kita ya, meskipun nggak semuanya akan follow back karena sekali lagi sadar akun kita adalah akun jualan, dimana akun jualan ya kita sendiri aja males gitu untuk nge-follow ya. Jadi kita nothing tulus aja melakukan itu. Dan untuk like sendiri adalah untuk meningkatkan interaksi ya, interaksi kita kepada konten-konten yang berada di Pontianak. Tentunya orang yang di like postingannya dia akan kepo nih sama akun kita, apalagi sampai kita komen ya, dia akan kepo sama kita. Sebenarnya apa sih, siapa sih yang suka nge-like-in komenin punya saya gitu. Nah dia nanti akan follow back ke kita dan tentunya dia juga akan berinteraksi ke kita ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi diingat ya, membuat konten kemudian follow, like, komen orang-orang yang tertarget ya, seperti itu diingat. Kemudian tugas terakhir kita adalah nge-share ya teman-teman ya. Itu share share konten kita ya. Ini konten kita ya, ini jangan dicuekin aja. Udah dibuatkan feed yang bagus ya, reel yang bagus, tapi kalau seandainya kita sendiri kita cuekin juga ya percuma gitu. Apa yang harus kita lakukan ya, teman-teman bisa share kontennya ya seperti ini, like dulu ya, kemudian komen di postingan kita sendiri boleh nggak? Boleh banget ya. Kemudian di share di sini ya, kita bisa share di tambahkan ke cerita terlebih dahulu ya. Ini kita tambahkan ke ceritanya kita, kemudian kita bagikan di sini. Nah ini kita karena konten baru ya, akun baru ya, konten baru, akun baru, semuanya serba baru ya. Jadi teman-teman silahkan untuk menambahkan kesorotan untuk story-nya ya. Tadi berhubungan dengan satuan ya, kita cari yang berhubungan dengan highlight yang kita share tadi. Nah kita bisa masukkan ke layanan premium seperti itu, kemudian kita klik selesai. Oke, nah share kemana lagi? Share ke WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa bagikan di sini ya. Kita bisa share ke WhatsApp, kemudian share ke Facebook ya. Kita jangan pelik ya teman-teman ya. WhatsApp bisa kita share mungkin ke grup ya, ke grup like-nya seperti itu, dan bisa share WhatsApp-nya ke WhatsApp status. Facebook juga demikian, bisa share di Facebook status dan Facebook beranda ya. Seperti itu, semoga bermanfaat dan langsung dipraktekkan ya poin-poin yang sudah saya kasih tutorialnya tadi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.